Selamat siang, teman-teman. Seru ya, bursa saham, market crash. Ini berawal dari kekhawatiran bahwa rupiah akan jatuh ke 20.000. Kurang lebih begitu. Karena pemerintah pertengahan tahun ini akan harus bayar eh, jatuh tempo hutang. Katanya 600-700 triliun. Jadi dikhawatirkan pemerintah nggak punya uang, lalu mungkin cetak uang atau bagaimana sehingga inflasi rakyat marah, lalu ada heboh. Kalau menurut saya ini skenario yang terlalu berlebihan. Memang rupiah melemah, tapi saya kira begitu sampai 18.000 saja sudah akan terjadi keseimbangan. Karena ketika dolar murah, dolar mahal, ada pihak yang diuntungkan juga. Sawit diuntungkan, petani sawit diuntungkan, batu bara mungkin diuntungkan, eh, petani tambak, udang, tambak bandeng diuntungkan, petani padi diuntungkan. Ya, ya ada yang dirugikan, tapi yang dirugikan itu saya kira utamanya adalah negara dan para juragan besar. Uangnya mungkin juta dolar atau miliar dolar. Lalu juga para kalangan menengah atas yang sering jalan-jalan ke Eropa, Amerika, Singapura, Jepang, Arab, atau yang menyekolahkan anak di luar negeri. Tapi mereka tentu punya daya tahan lah. Kalau masyarakat umum, masyarakat biasa, menurut saya mampu bertahan di 18.000. Memang sulit, tetapi masyarakat kita ini sudah terkenal tahan banting. Ini ekonom teman saya almarhum Rizal Ramli juga pernah bilang, rakyat sih pasti nah, menghadapi yang begini. Memang nggak enak, memang. Jadi eh, tergantung sekarang. Anda percaya tidak dolar akan 20.000? Saya sih tidak percaya. 18.000 bisa, dan itu kita bisa tahan. BI sudah menyampaikan perkiraan eh, pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani juga sudah menyampaikan kondisi baik-baik saja. Mungkin kita tidak bisa percaya penuh kepada dua tokoh ini, tapi juga bukan berarti tidak percaya sama sekali. Ya. Mungkin mereka ada ekstra optimisme yang ditambahkan. Tapi kalau katakan saja Indonesia tumbuh 3% atau 4%, memang tidak jadi negara hebat, tapi akan bertahan. Karena kemarin-kemarin juga kita tumbuh 4%. Memang target 8% itu masih jauh barangkali. Atau mungkin nggak pernah tercapai, kita nggak tahu. Jadi menurut saya, semua ini didasarkan pada kepercayaan Anda kepada ekonomi kita, pada kekuatan bangsa kita. Dan saya percaya bangsa yang besar ini punya tanah air yang begitu luas, begitu hebat, kekayaan alam yang dahsyat. Nah, memang belum masuk buku, belum terdaftar di aset untuk dinegosiasikan dengan bank, tapi kita sangat kaya. Masih punya nikel, masih punya natuna, masih punya cadangan emas di mana-mana. Jadi, internasional masih harus negosiasi dengan kita. Karena itu, saya tetap bilang bahwa kita tetap eksis sebagai bangsa, kegiatan ekonomi hari-hari akan tetap berjalan. Ya, ada pahit, ada manis. Kemudian demokrasi, kita masih demokrasi. Betul, ada ya pengurangan di sana sini, tapi kita masih bicara bebas di sosmed, masih bisa ketemu-ketemu bebas. Intel nggak ada di sekitar rumah kita. Kita masih negara demokrasi. Pilpres masih akan ada, pileg masih akan ada. RUU TNI ya ternyata direvisi juga sedikit.
Ya, so what lah ada 200 orang senior TNI yang masuk ke jajaran Mahkamah Agung, Kejaksaan. Ya sudah, itu kekuatan politik kita demikian, kita lihat saja. Tapi apakah selalu demokrasi kita akan berantakan? Enggak. Memang ada kepala babi dikirim ke Tempo, tapi itu bukan soal besar lah. Kenapa dipikirin? Itu orang-orang licik. Ini yang menentukan. Nah, kalau kita bisa bertahan ya, dengan kondisi dolar dengan tanggung pemerintah, maka market crash ini adalah soal kecil. Soal kecil. Kenapa? Bulan ini yang keluar adalah asing 20 triliun, 22 atau 23. Katakanlah sampai 25 besok. Sebelumnya, sejak pemerintah ini berganti, memang asing sudah keluar. Tapi tidak sebesar itu tiap bulan. Tapi sudah keluar 15 triliun, 13 triliun. Sudah keluar. Sehingga mungkin sekarang, 3 bulan terakhir mungkin 40 triliun ya. Atau 50 triliun. Kalau asing keluar dengan tingkat yang sama dengan bulan-bulan yang lalu, market nggak crash. Memang IHSG kan melemah terus. Tetapi nggak perlu ada crash. Santai saja. Turun lagi, keluar lagi 10 triliun, keluar lagi 15 triliun. Itu caranya kalau asing memang betul-betul mau keluar. Buat apa dia menjatuhkan harga dengan market crash? Kan dia yang rugi. Dia yang jual murah. Kalau memang dia berniat keluar serius, ya keluarlah sebulan 10 triliun. 15 triliun, 12 triliun. Tidak perlu 22 triliun yang bikin crash. Jadi ini jelas ada dramatisasi yang dilakukan oleh buaya di bursa saham. Kita nggak tahu buaya lokal atau buaya asing. Katanya asing. Tapi kan zaman sekarang susah misahin mana yang asing, mana yang lokal. Lah yang lokal juga bisa punya uang asing. Asing juga bisa punya uang di lokal. Kita nggak tahu-tahu. Tapi mari kita hitung. Kalau sebulan mereka keluar 25 triliun. Dalam 3 bulan berturut-turut keluar 75 triliun nanti ke depan. Lalu market crash lagi, crash lagi, crash lagi. Apa yang terjadi? Harga akan dilantai, hancur lebur. Lalu ngapain dia keluar 25 triliun kalau harga hancur lebur? Emangnya nggak rugi? Emangnya dia mah rugi begitu besar jual barang murah? Ya? Emang dia begitu bodoh, penakut. Dan ingat, dana asing di bursa saham kita tidak sedikit, ribuan triliun. Sebelum market crash ini, kurang lebih kapitalisasi bursa adalah 10.000 triliun. Kalau separuhnya dia punya asing kan 5.000 triliun. Kalau yang keluar 100 triliun, ya belum apa-apa. Masih ada ribuan triliun aset asing di Indonesia. Emangnya aset yang ribuan triliun ini mau barangnya dihargai murah? Coba kita pikir-pikir. Mau barang mereka dihargai murah? Ya nggak mau lah kalau mereka masih normal. Berarti mereka juga akan melakukan perawanan pada waktunya. Sekarang mungkin dibiarkan dulu, ada maksud, saya nggak tahu. Tapi yang pantas kita ingat, tidak mungkin asing kabur begitu saja semuanya keluar Indonesia. Kecuali dia bagiin gratis. Bagi gratis sudah kita dapat semua, oke juga. Gitu. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan. Memang nyatanya sekarang market crash. Kalau menurut saya biar saja. Kalau kita punya saham saat ini, yakin sama fundamentalnya, ya simpan saja. Negara ini harga akan rebound lagi someday. Ya saya nggak tahu. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sebagai investor saham atau pedagang, nyimpan barang setahun ya biasa aja. Kalau Anda nggak siap nyimpan barang setahun, ya Anda jadi pedagang. Kalau pedagang jangka pendek ya harus lincah. Mestinya Anda sudah keluar sekarang. Saya sudah keluar. Saya sudah keluar dari bursa pada awal Februari.
Karena saya sudah lihat di grafik indeks saham IHSG, saya pakai moving average saja, triple moving average, saya lihat tanda bahaya, saya keluar. Di awal Februari atau akhir Januari saya lupa ya, sudah keluar full. Lalu saya jalan-jalan wisata ke daerah timur Indonesia, ke Lombok, Sumbawa. Tapi kalau pedagang ya masih lincah. Lalu bagaimana yang sudah kejeblos? Menurut saya sih ada dua pilihan. Yang pertama, Anda eh, tukar saham, ya, cari yang kira-kira akan lebih cepat reboundnya. Kemudian eh, Anda bisa simpan saja kalau memang yakin pada fundamental saham. Demikian. Jadi menurut saya tidak usah panik. Yang saya duga nanti ketika ekonomi kita ternyata bisa berhasil survive, bentar ya, mati dulu. Maka ya jelas harga akan rebound lagi, mungkin tidak setinggi dulu, tapi kita akan hidup lagi seperti biasa. Jadi nggak ada yang perlu khawatirkan. Yang masih bisa bertahan pegang saja harta masing-masing. Yang terpaksa jual karena butuh uang, jual saja sedikit sesuai kebutuhan supaya nggak rugi terlalu besar. Biar mending pegang barang lah. Lalu tukarlah, karena sekarang kan semua sama-sama jatuh. Barang bagus jatuh, barang jelek jatuh. Anda bisa tukar ke barang-barang bagus hari ini dengan kerugian mungkin tidak terlalu banyak. Ya sudah, mari kita tempatkan eh, apa namanya aset kita di barang yang bagus yang pasti akan berjalan. Lalu bagaimana endingnya dengan para buaya ini? Kalau mereka keluar 100 triliun, saya pikir di Indonesia banyak orang yang punya 100 triliun. Atau beberapa orang bisa bergabung untuk dapat 100 triliun. Lah korupsi Pertamina aja 1.000 triliun satu kasus. Korupsi timah, korupsi lain-lain, itu kan ada di tangan para oknum. Ya, sebagian sudah masuk penjara, kan masih banyak yang di luar beredar. Jadi kalau mereka dagang saham juga, mungkin sekarang lagi tunggu-tunggu ini, kapan barang murah. Mereka bisa masuk. Saya ingat waktu COVID dulu sama. Waktu COVID itu, tengah-tengah COVID yang menarik adalah dana masuk ke bursa saham sangat besar. Dan ada orang-orang yang ya, entah kita nggak tahu bagaimana masuk ke bursa saham. Karena harga murah. Saya kira juga akan terjadi di sini. Harga akan masuk. Mereka akan masuk. Dana simpanan ya, akan masuk. Mereka lagi tunggu sampai kapan jatuh. Lalu, sekarang juga muncul macan besar ya, dan Antara. Yang saya dengar dan Antara sekarang sudah mulai memproses peralihan saham bank-bank Mandiri, BRI, bank BUMN ya, untuk menjadi eh, pemiliknya, mayoritas kepemilikan. Lalu apa yang terjadi? Bank-bank ini akan buyback kembali saham mereka yang sudah dibanting harganya. Kalau duitnya kurang bisa minta dan Antara. Ya, sebagai lembaga negara sebesar ini tentu dan Antara bisalah memobilisasi dana. Kalau 100-200 triliun aja sih. Ya, bridging ke sana kemari. Jadi, endingnya adalah saham murah akan dibeli oleh para macan dan naga dan juragan yang sekarang belum muncul. Lalu para buaya yang sekarang mendramatisasi dan kabur jual murah akan dikejar. Mungkin menyesal atau pengen masuk Indonesia lagi. Jadi bagi para buaya silahkan jual lagi saham Anda murah-murah, keluar banyak-banyak, ya nanti ada yang beli kok, santai aja. Demikian pendapat saya, mudah-mudahan menjadi masukan
bagi teman-teman terutama yang sudah eh, cukup dalam di portonya. Terima kasih. Selamat siang.